Rangkaian podium Ferrari yang mereka raih di awal musim 2024 harus terputus di GP Tiongkok hari Minggu kemarin. Penampilan api dari Lando Norris dan McLaren berhasil akhiri rentetan podium Ferrari pada 4 balapan sebelumnya, di mana Charles Leclerc dan Carlos Sainz cuma bisa puas finish di posisi keempat dan kelima. Hasil impresif yang ditampilkan oleh McLaren dan redupnya Ferrari di Shanghai bisa dibilang cukup mengejutkan bagi kedua belah pihak. Terutama McLaren yang bahkan sebelum sesi latihan bebas dimulai, mereka sudah pesimis karena karakteristik sirkuit Shanghai yang mempunyai tikungan panjang serta lambat akan membuat mereka kesulitan mengingat jenis tikungan tersebut adalah kelemahan dari mobilnya. Berbanding terbalik dengan Ferrari yang cukup optimis menatap GP Tiongkok, karena sirkuit Shanghai digadang-gadang bakal jadi trek yang menguntungkan mereka dengan keunggulan SF24 di sirkuit yang mengandalkan kekuatan ban depan seperti Shanghai. Tapi kenyataannya, Ferrari dan McLaren justru saling bertukar nasib. McLaren mampu tampil bagus sepanjang akhir pekan, dan sebaliknya dengan Ferrari, mereka malah loyo dan tidak seganas balapan sebelumnya. Bagi tim kuda jingkrak itu sendiri, balapan di negeri tirai bambu kemarin merupakan salah satu race yang perlu mereka analisis lebih dalam, karena ada beberapa anomali yang membuat Ferrari gagal perform di sana. Utamanya jika melihat Ferrari yang punya kapabilitas untuk bersaing kompetitif secara reguler di barisan podium, maka bisa dibilang kalau performa mereka di Shanghai cukup mengecewakan. Untuk pertama kalinya di 2024, Ferrari bukanlah tim pesaing terdekat Red Bull dan cuma jadi tim tercepat ketiga, dan bahkan beberapa kesempatan mereka kalah dari Fernando Alonso-nya Aston Martin. Sejak sesi latihan bebas dan sprint, Ferrari memang sudah meragukan karena tim ini seperti bingung dengan pendekatannya sendiri. Sirkuit Shanghai yang baru dipakai pertama kali di era mobil ground effect setelah absen 5 tahun, sepertinya membuat Ferrari harus meraba-raba sendiri soal pendekatan apa yang harus dipakai sepanjang akhir pekan kemarin. Apalagi mengingat Ferrari sebelum ini juga alami beberapa masalah di GP Jepang, yaitu berupa masalah optimalisasi temperatur ban saat kualifikasi. Problem temperatur ban tersebut belum pernah Ferrari alami sebelumnya, terutama di sesi kualifikasi yang selalu jadi kekuatan di mobil Ferrari. Suhu trek yang dingin disinyalir jadi penyebab utama kenapa Ferrari alami problem di seputaran optimalisasi temperatur. Dan di Shanghai kemarin, suhu di sana juga tidak jauh berbeda dari Jepang. Alhasil dengan kondisi seperti demikian, Ferrari kemudian memilih untuk mengorbankan kualifikasi demi memaksimalkan peluang mereka saat balapan yang jadi keunggulan mereka musim ini. Itulah mengapa saat sesi latihan bebas, Ferrari hanya memakai ban soft saja untuk mengoptimalkan sisa alokasi ban untuk sprint race dan balapan utama hari Minggu. Saat sprint race, Ferrari memang menunjukkan tingkat kompetitif yang oke karena Sainz mampu menempel Max Verstappen di fase awal race. Bahkan Ferrari berpeluang untuk bisa kunci top 3 sprint seandainya manuver Carlos Sainz ke Alonso lebih bersih dan tidak malah memberikan jalan ke Sergio Perez. Saat sprint, pace Ferrari juga cukup kencang sesuai dengan target mereka. Namun sama seperti kasus Mercedes, Ferrari kemudian kembali mengutak-atik settingan mobil setelah sprint untuk memaksimalkan mobil di sesi kualifikasi dan balapan utama. Perbedaannya, jika Mercedes terlalu ekstrim, maka perubahan setup yang dilakukan oleh Ferrari dianggap terlalu konservatif atau terlalu hati-hati. Saking fokusnya untuk optimalkan race pace atau long run, Ferrari ingin melindungi ban mereka dari degradasi semaksimal mungkin, atau justru malah sedikit berlebihan. Sirkuit Shanghai memang trek yang memiliki tingkat degradasi cukup tinggi dengan tikungan-tikungan panjangnya. Jadi tidak heran Ferrari ingin melindungi bannya saat balapan. Ferrari ingin kedua pembalapnya bisa push mobilnya sekencang mungkin tanpa harus mempedulikan faktor degradasi ban, karena mereka optimis dengan kecepatannya saat long run. Masalahnya adalah, kali ini Ferrari agak berlebihan dalam usahanya menjaga degradasi ban. Settingan suspensi yang diberikan tim membuat kedua pembalapnya makin kesulitan dalam memanaskan suhu ban, terutama saat kualifikasi. Itulah yang jadi penyebab kenapa Leclerc dan Sainz tidak mampu tembus 5 besar saat kualifikasi di Shanghai dan kalah dari duo McLaren yang justru tampil bagus, serta Alonso yang beri kejutan di 3 besar. Saat balapan, optimisme Ferrari soal kekuatan mereka dari segi long run ternyata juga tidak muncul. Di stint pertama di mana Leclerc pakai ban medium, mereka memang bisa cukup kompetitif dan pembalap Monaco tersebut mampu menyalip George Russell dan Oscar Piastri di depannya. Ferrari berencana bermain agresif dengan melakukan 2 kali pit stop untuk Charles Leclerc, mengingat mereka punya 2 set ban medium dan 2 set ban hard baru.
Tapi dengan kecepatan yang ditampilkan oleh Lando Norris dan strategi mereka yang tak kunjung masuk pit, Ferrari mulai berpikir untuk menerapkan satu kali pit stop dengan ciptakan tire offset ke pembalap McLaren itu. Selama 21 lap, Leclerc tampil stabil dengan ban medium sebelum akhirnya dia masuk pit saat safety car muncul. Inilah momen krusial yang membuat Ferrari kalah dari McLaren, di mana ban hard yang seharusnya jadi senjata rahasia SF24 di sirkuit malah tidak bekerja sesuai harapan. Bukannya bisa mengejar Norris, pembalap 24 tahun ini malah makin ngacir setelah restart, dan tak lama setelah itu Leclerc malah kesalip oleh Sergio Perez. Leclerc mengaku bingung dan mengklaim jika dia kehilangan waktu sampai setengah detik per lap ketika memakai ban hard di stint keduanya. Kemungkinan besar penyebabnya adalah settingan konservatif Ferrari yang ingin melindungi ban dari degradasi, tapi kemudian malah membuat kedua pembalapnya kesulitan dalam memanajemen temperatur ban. Apalagi kompon hard memerlukan usaha yang lebih keras untuk dipanaskan. Terlihat dari 2 kali restart safety car saat race kemarin, Ferrari nampak kesulitan untuk keep up dengan pembalap di depannya, dan itu menandakan jika mereka kesulitan untuk optimalkan suhu ban ketika periode safety car. Dengan suhu trek yang relatif dingin sepanjang akhir pekan dan tim memberikan settingan konservatif, maka bisa dibilang kalau Ferrari salah langkah di Shanghai kemarin. Tapi yang lebih penting dari itu, mengecewakannya performa di Shanghai memberikan gambaran yang jelas bagi Ferrari jika mereka harus segera improve dan mempercepat pemberian upgrade, karena McLaren secara perlahan mulai mengejar. McLaren sepanjang akhir pekan terlihat lebih fleksibel dengan settingan mobil, dan itu membuat mereka bisa melawan prediksi negatif soal kelemahan MCL38 di Shanghai. Banyak hal yang tidak bekerja sesuai ekspektasi, dan Frederick Vasseur sudah menekankan kalau hal semacam ini tidak boleh terjadi lagi. Karena jelas, jika Ferrari membuat kesalahan analisis mengenai peluang mereka di Shanghai, yang ternyata salah kaprah. Selain itu, race di Jepang dan Tiongkok juga mengekspos dengan lebar kelemahan Ferrari, yaitu soal optimalisasi suhu ban, terutama saat kualifikasi atau saat suhu dingin. Problem itu membuat semua keunggulan Ferrari yang mereka andalkan sebelumnya jadi sirna. Di kasus GP Shanghai, mereka harusnya bisa unggul di tikungan lambat dan tikungan medium. Tetapi karena problem suhu ban tersebut dan pengorbanan karena settingan mobil yang konservatif, kedua tikungan itu malah jadi kelemahan terbesar Ferrari dibanding rival-rivalnya. Ferrari paling banyak kehilangan waktu di tikungan pertama dan kedua, kemudian mereka juga lambat di tikungan ke-6 serta area tikungan ke-8 sampai ke-10. Ferrari masih punya beberapa PR yang harus mereka selesaikan sebelum memasuki seri Eropa bulan depan. Skuad Maranello ini berencana untuk lakukan upgrade besar-besaran pada GP Imola nanti, di mana kabarnya Ferrari akan meniru konsep dari mobil RB20. Ferrari akan merombak bagian sidepod inlet dan pendinginan di mobilnya untuk bisa menciptakan lubang inlet yang sekecil mungkin, seperti yang ada di mobil Red Bull atau McLaren yang juga adopsi hal yang sama. Inlet kecil ini bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih besar dan agresif bagi airflow yang mengalir di undercut sidepod, yang kemudian akan meningkatkan energi atau downforce yang bisa dibuat dari floor sampai area diffuser di belakang. Selain dari sidepod inlet, Ferrari juga akan membawa paket underfloor yang baru dengan area separator airflow yang lebih kompleks dan diffuser yang lebih agresif. Ferrari juga akan memasang sayap depan baru yang lebih ekstrim untuk menambah efisiensi aerodinamika. Diyakini kalau mobil SF24 akan mengalami beberapa perubahan visual dan upgrade di Imola nanti akan menciptakan versi terbaru dari mobil Ferrari musim ini. Menarik untuk dinanti, seperti apa pola development Ferrari sepanjang 2024, karena mereka sejauh ini sudah cukup memahami tentang apa saja yang dibutuhkan untuk menjaga level persaingan supaya tetap bisa menempel Red Bull di papan atas. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.